Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rakyat. Yang saya hormati Pak Andreas. Pak Andreas ini anggota DPR RI Komisi 11. Kemudian Pak Samson ini dari BI. Terus terang, teman-teman, saya ingin menyampaikan kenapa saya begitu mendapat tawaran dari Pak Andreas, Bu, ada program ini, langsung saya ngomong, saya tangkap, Pak. Saya tangkap. Kenapa begitu? Karena kita pegang di agama apapun itu orang yang lebih mulia itu adalah orang saat tangannya di atas. Agama apapun mengatakan itu. Nah, itulah yang kemudian coba saya tangkap secepatnya. Kenapa kemudian hari Pak saya punya dan saya lihat performnya. Jangan dikira saya nggak tahu loh. Saya lakukan grading sendiri. Saya lihat profil sendiri. Kalau nggak, saya ambilkan iPad Turok. Nanti saya tunjukkan bahwa saya punya file tentang KPM itu BPMT maupun PKH seluruh Indonesia. Itu di iPad saya pribadi. Jadi saya bisa melototi kondisi PM itu seperti apa. Dan itu pasti dalam satu hari pasti saya sekian jam saya membuka itu, file itu. Artinya apa, teman-teman? Saya melihat, makanya kemarin jam 11 malam Ruben telepon saya. Bu, ini Ben, aku butuh orang yang bisa secepatnya keluar. Kenapa, teman-teman? Kalau dia cepat keluar, di luar sana itu banyak orang yang mestinya berat, tapi dia tidak terima. Kalau tidak percaya, habis ini semua ikut ke pasar dengan saya. Nanti kita tanya orang tua-tua di bawah itu, dia terima bantuan atau tidak. Ayo berani taruhan saya. Ayo berani? Ayo kita cek nanti ke situ. Kalau nggak terima, siapa sih salah? Desa. Nggak mau kan? Desa. Nah. Desa. Kenapa? Desa, Bu. Kalau unjuk gini 4 jari unjuk di tas. Coba lihat. Coba lihat. Enggak. Berapa jari unjuk aku sendiri? Nah, nggak perlu gitu. Kita nggak perlu unjuk orang lain. Ini file pun. Tak buka ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita nggak perlu tunjuk. Kita nggak perlu nyalakan orang lain. Tidak ada gunanya kita nyalakan orang lain, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Orang itu akan naik derajatnya saat dia melakukan perubahan pada dirinya. Kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini, kita orang yang rugi. Karena kita tidak ada perubahan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan kenapa Pak Andreas menyampaikan ke saya langsung tangkap. Kemudian saya ingin ketemu teman-teman, karena kita harus berubah untuk menjadi lebih baik. Betul? Nah, memang sekali lagi teman-teman, godaan itu banyak sekali. Saya kalau nggak kuat jadi wali kota, urusannya saya masuk penjara atau saya masuk surga. Tapi saya pilih masuk surga. Kenapa? Karena kalau saya masuk penjara, saya hilang. Yang masuk surga ini untuk apa? Buktinya mereka hidupnya yang meninggal itu sampai
tahun kan? Betul nggak? Di sini paling banyak ya kalau usianya bapaknya Bu Wiwi itu 89 tahun, paling 120. Di sana ribuan tahun, ngapain saya belain 120 tahun? Ayo. Saya ingin ini pilihan hidup teman-teman. Godaan itu pasti banyak. Saya ingat saya pertama kali jadi menteri, saya datang ke Malang karena ada pendamping yang bermasalah. Betul? Saat itu saya sedih sekali. Nah, karena itu kita harus berubah. Ya? Kita harus berubah. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita orang yang rugi. Kalau nanti teman-teman, Bu, saya kan juga pengen hidup saya lebih baik. Ya ikut usaha, kenapa tidak boleh? Boleh, siapa mau nggak boleh? Orang pasti tidak percaya kali ya. Pasti tidak percaya kan. Saya lebaran kemarin itu jualan mukena. Tidak malu kan? Mantan wali kota Surabaya, menteri, jualan mukena. Saya untung 100 juta loh. Pak, beneran Pak? Beneran? Tanya itu dia. Menteri. Nggak percaya toh? Nggak posisi 98 juta. Ya? Lah, Jadi saya ingin nyampaikan, boleh, kenapa enggak? Aku enggak korupsi kok. Aku enggak nyopet uangnya rakyat kok. Enggak boleh, kenapa? Emang? Ya, kalian juga boleh. Tapi sekali lagi, dulu kan yang dibantu. Kalau saya enggak dulukan ke Batu, semalam saya jam 1 baru masuk rumah. Jam 4 pagi saya harus ke bandara. Terus ke sini. Ini saya dulu kan yang saya bantu. Paham ya teman-teman? Jadi dulu kan dulu. Boleh teman-teman mau itu. Boleh, gak ada yang larang. Sekali lagi, tapi jangan lakukan tindakan yang melanggar aturan yang sudah digariskan. Ini, pegang itu. Pegang itu. Untuk apa sih? Untuk apa? Untuk apa kita hidup enak kemudian menari-nari di atas penderitaan orang lain? Apa orang-orang itu nggak berdoa nanti untuk kita? Kalau kita berbuat jelek merugikan dia, pasti berdoa. Dan doa orang teraniaya itu nomor 1 di hadapan Tuhan. Bener loh aku ngomong. Ya. Jadi karena itu ayo mulai sekarang bantu mereka keluar. Tadi saya ngomong kalau di bawah itu lebih tinggi derajatnya di atas tangannya. Nah kita segera keluarkan dia dari tangan di bawah supaya dia bisa tangannya di atas. Apa bisa? Bisa. Kalau kalian ngomong tidak bisa, kalian mengalahkan Tuhan namanya. Ayo. Ayo. Kalian seolah-olah jadi Tuhan kan? Ngomong kamu tidak bisa kaya. Itu kan sama dengan kalian ngomong saya kalahkan Tuhan. Oh Tuhan aja ngomong bisa kamu merubah nasibmu. Yang bisa merubah nasibmu adalah kamu sendiri. Tuhan katakan begitu kok. Lah kok kita ngomong tidak bisa? Itu kan kita seolah seperti Tuhan, bahkan melebihi. Ya, bisa. Nanti kita buktikan. Ya, kita buktikan. Nanti yang 20 berapa tuh? 23 langsung kita sulap dia 1 bulan. Aku janji 1 bulan kalian ya. 23 yang miskin ekstrem langsung dia keluar dari miskin. Ya, ya kita buktikan itu. Kalian nggak usah takut, ya. Kalian nggak usah takut. Cobalah. Aku juga nggak punya uang. Kalian pikir saat aku jadi wali kota kemudian aku kaya raya? Nggak punya uang beneran. Sampai saya bingung. Tiba-tiba dapat rekom. Aduh, aku keluar langsung gajiku turun. Tinggal 1/3, coba bayangin. Udah nggak dapat apa-apa.
bilang, tapi terus saya ngomong gini, nggak apa-apa sudah, kalau memang aku nanti nggak jadi, aku akan jadi pengusaha. Jadi PNS nggak kaya-kaya, kalau kaya dikit katanya korupsi, ya kan? Ya udah, saya bilang aku akan jadi pengusaha. Jadi wali kota ya nggak kaya lagi, ya. Nah, saya ingin nyampaikan, jadi yang 23 nanti yang miskin ekstrem itu saya minta agar bulan Juli keluar sudah. Nanti kita akan kerja bagaimana pemberdayaan untuk mereka. Ya, satu. Yang kedua, yang quick win tadi, yang kayak ibu di sini tadi, ya ibu di sini itu, dia sudah punya rintisan usaha. Jadi kalau ada yang sudah punya rintisan usaha, tolong dicatat. Itu yang kita grooming. Benar ya? Kembangkan. Yang kita grooming cepat. Kenapa? Itu akan membuat semangat yang lain. Tadi dikatakan oleh Pak Andreas untuk dia semangat. Saya ngomong sama Pak Don. Pak Don tahu nggak? Saya di Surabaya bagaimana saya deketi orang miskin ini. Saya ngomong, orang miskin itu agak miskin semuanya, sak mentalnya. Kadang diajak ke sini aja minder kan? Betul nggak? Nah itu mental miskin. Itu yang disebut itu. Kenapa? Sebenarnya ya siapa yang tahu dia miskin, ya kan? Benar nggak? Loh ini lo punya aku, ini fileku lo. Ini fileku, aku punya ini. Ini Pak Andreas, fotonya rumahnya ini. Kira-kira ini miskin nggak? Enggak. Kenapa kok cepat-cepat kok tulis di situ? Nah? Oh, main udah pager ya. Kenapa? Kenapa sih ngomong enggak tadi sampai yo? Lampu itu Bu. Nah kan, itu siapa sih nyekel? Ayo sini. Pagelaran, Kademangan, Dusun, Geruni. Ayo sampai yo. Ini. Ayo kanan. Ini. Ya kan? Piye kene iki? Ayo. Tapi coba lihat. Coba ke atas, ke atas. Nah, teman-teman lihatnya cuma sepotong. Omahe api tapi dia rondo. Silakan yang rondo arek yatim. Oh, nah itu seneng pada dia tuh. Dia kan ini dia bela dirinya sendiri. Enggak, ya. Nah, jadi data itu harus dilihat lengkap. Ya. Jadi enggak bisa. Karena mungkin kita ngedrop kalau ternyata itu punya anak yatim. Ya. Dilihat. Ojo langsung di drop. Kemarin anak ada bapak nerima, terus tiba-tiba itu apa namanya? Non eligible kan? No, apa namanya sih? Yang nerima itu namanya pengurusnya meninggal langsung di drop. Padahal anak yatimnya 6. Ya ampun, anak-anak itu tega terus. Ya dilihat dulu data itu lengkap. Ya, jangan asal menon-eligible kan. Kita dosa. Ya. Nah, lagi coba keluar lagi. Ayo. Ini sugih ora? Sumatera ini. Oh, main aku sing ndi. Ayo, sapa iki? Damping sing moto ayo. Sumatera, Bu. Ayo, lagi. Sumatera Barat. Sumatera, Bu. Sumatera Barat. Malang. Apa awan? Arah awan. Nah, ini. Terus, naik. Ini siapa ini alamatnya coba? Miftahul Khairi. Ya. Ini sugih ora ini? Dono mulya.
Hah? Apa? Coba lihat ya, lihat cara melihatnya. Tak jadi cara melihatnya. Itu di situ ada parameter. Rob, aku minta anunya Rob. Pak, enggak apa-apa ya, saya jelaskan aja lama ya. Pointer, Mas Ya. Robi, laser pointer Mas Robi. Aku minta lesson. Coba lihat, ya. Adakah tempat berdesur tetap? Artinya dia tuh punya rumah pribadi, berteduh tetap, ya. Itu artinya punya pribadi dia. Karena kalau nggak tetap kontrakan, ya nanti kapan-kapan dia diusir atau dia pindah, oke? Sepakat ya. Yang kedua, tinggal bersama anggota keluarga, artinya dia satu keluarga itu kumpul. Kenapa? Nanti akan berbeda. Dia rumah sendiri atau kos atau apa, oke? Nah, kemudian kakak bekerja atau tidak saat itu. Tapi memang ini harus diupdate. Terus ada saatnya kemudian dia nonjok PHK. Nah, kemudian yang berikut makan, khawatir tidak makan. Kalau dia khawatir berarti dia kondisi ekonominya sulit. Tapi kalau dia ngomong tidak khawatir, maka dia aman gitu untuk makan. Ngerti ya? Nah, berikutnya pengeluaran pangan lebih dari 70%. Artinya pendapatan dia tuh habis untuk makan. Jadi kalau misalkan hari ini dia bisa makan, hari besok kan 70%, berarti besok itu dia ada kemungkinan makan 3 kali, itu dia hanya bisa makan 2. Ngerti maksudnya? Siap. Nah, itulah yang disebut ini. Kemudian berikutnya, enggak apa-apa di sini. Ada pengeluaran pakaian dalam setahun. Jadi biasanya kalau orang yang normal itu pakaian luar dulu kan, dia nggak peduli dalam setahun. Dia akan tidak pengeluaran pakaian dalam, dia akan prioritas itu yang di luar dulu. Karena untuk menutupi auratnya kan, dia di dalam nggak peduli karena kalau nggak punya duit dia nggak akan beli gitu. Nah, ini ada nggak dalam setahun itu ada pengeluaran itu. Nah, berikutnya adalah, nah ini yang menjadi penting. Sebagian besar berlantai tanah. Ya, ini menjadi penting dari sisi visual. Tapi nanti tak tunjukkan. Ada berlantai tanah, mobilnya 2. Ada fotomu loh, itu bukan aku yang foto. Mobilnya 2 loh. Aku bingung cara ini sadar orang. Ya, tapi ya aku senang malahan. Kadang teman-teman aku tahu itu bujui motornya. Tapi kelihatan dari kaca itu ada mobilnya. Terpantul kaca itu. Bujui aku ya. Terus sebagian besar berdinding bambu. Inilah nanti yang mempengaruhi secara keseluruhan putusanmu itu apakah dia miskin atau bukan. Jadi nggak bisa dilihat cuma satu. Ada yang di sini terus naik terus. Nah, di sini tiba-tiba anaknya ada 8 gitu. Ada begitu. Nanti di situ baru ketahuan teman-teman itu memutuskannya ke apa. Kayak ini, coba yang lain coba. Oh, jadi aku lihat ini setiap hari. Nah, kayak gini. Nih kan? Ini dinding bambu, dindingnya bambu, tapi ininya keramik. Repot. Nah,
di sini harus terisi. Kalau parameter di sini akhirnya kita bisa nyimpulkan orang ini kaya atau tidak. Ini contohnya memiliki zaman sendiri. Omae tekelan tapi lek ning toilet ning ngene ngono tonggo ni. Ya. Aku kok muncul. Aku sok banyak kan? Lanjut. Ke atas coba lihat, ke atas. Nah, itu anaknya akeh. Ya. Anaknya akeh. Jadi apa namanya? Tapi yang dua udah dewasa. Nah, nanti itu jadi keputusan kita untuk menetapkan dia layak atau tidak. Kenapa? Terus terang, aku kemarin jalan dengan Pak Presiden. Itu di pasar Matan kalau sebuah ampun, ada yang nggak terima dia. Padahal dia harusnya terima. Nah, tapi jatah kita terbatas. Makanya kita harus kayak yang gini, tolongnya lagi. Boleh orang saya mau ambil tapi guys. Lagi coba yang lain. Nah, ini piye iki? Iku ngomong ini denger, ini saudaranya siapa gitu ya. Ayo ya apa ini? Ya apa yo main keramik sak dindingnya. Ya, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Yang jadi kunci lagi itu penerangan listrik ini. Penerangan listrik ini juga jadi kunci. Kalau teman-teman tidak cawang, berarti ini lebih dari 450 watt. Ya, jadi itu. Jadi enggak, maksud saya kita keluarkan, kita graduasi dulu. Itu yang memang mereka merasa secara fisik dia kuat. Yang kedua, baru dilihat kondisinya ini. Karena kalau secara fisik kuat, dia tidak kita kasih kesempatan kerja, usaha, dia cuma dapatnya 200.000. Padahal dia butuh waktu untuk tadi mungkin ya nggak ada sih jadian yang tua mati duluan. Tapi kan dia punya waktu yang lebih panjang. Nah itu yang harus kita kasih kesempatan keluar lebih cepat. Meskipun nanti ada saja kayak Buja itu usianya 74 tahun masih semangat ya. Tapi itu jarang memang orang seperti itu. Karena itu pilih yang muda, yang tadi itu udah bagus teman-teman pilih apa KPM-nya. Nah tinggal sekarang tadi disampaikan Pak Andreas dan BI, mereka tuh passionnya di mana? Tadi saya katakan, yang sudah punya rintisan usaha kita ambil dulu, ya, kita ambil dulu. Saya, teman-teman apa enggak sama KPM ini? Apa kan? Jadi sudah tahu kan kira-kira, jadi nggak terlalu berat kan? Coba aku minta, kalau aku minta snack, bisa nggak? Katanya tadi apa? Hah? Bisa ya Kak? Bisa lah. Aku yakin bisa. Bisa kan snack? Kenapa? Karena supaya kita bisa jalan, putuskan untuk mapping itu. Jadi harapan kita mulai bulan depan itu sudah mulai pelatihan. Kalau mapping itu sudah ketemu, ya. Jadi yang tadi pertama rintisan pertama muda, yang kedua mempunyai rintisan usaha, yang ketiga mungkin dia semangat setelah dengarkan aku tadi. Itu tanya passionnya gimana dia. Paham ya teman-teman? Oke, yang berikutnya apa lagi? Iya, itu dia Bu, potensinya apa nih di daerah tersebut? Ya, potensi di daerah itu bisa kita ciptakan, bisa kita lihat potensi yang ada di situ. Seperti tadi Ibu kopi, ya kan? Ibu itu kopi. Nah, nanti mungkin aku
aku nggak mau jual kopi aja. Kalau jual kopi ya dia nggak kaya-kaya. Misalkan kita buat, misalkan buat kafe, ya kafe. Loh, ngomong teman-teman, kafe itu nggak mesti di sini, di kota-kota. Aku yang tadi anak yang mantan narkoba itu, kafenya di kampung beneran. Di kampung masuk gang gitu, aku kesana. Kok Risma tahu yang resmikan aku ya tahu. Jadi di situ itu ampun sampai pagi. Nah kalau kita bisa buat olahan kopi, nanti itu kita bisa training. Ada produknya Cafe More enggak ya? Itu Cafe More itu kopi yang dibuat oleh anak-anak yang buta, tunanetra. Sekarang sudah bisa jadi sase-sase begini. Nah nanti kita buat olahan itu. Nah mungkin buat semacam kelompok itu. Nah kita buat itu. Jadi dari petani dia nampung sampai industri hulu, sampai hilirnya itu kita rawat. Maksudnya kita gunakan. Jadi setelah jadi ini, yang kemudian jadi produk itu. Begitu. Nanti kita training ya. Kalau yang ada yang kawasannya kopi, ada yang kawasannya coklat. Kalau coklat nanti kita buat permen coklat. Aku bisa buat di Surabaya. Nanti rasa nanas, nggak ada di luar negeri coklat rasa nanas. Rasa di sini ada apa lagi? Strawberry. Nanti coklat rasa strawberry. Mungkin di awal agak susah, tapi nanti someday pasti itu akan menjadi makanan yang menarik karena di luar negeri itu sekarang coklat itu diwajibkan untuk anak-anak Pak, karena dia membuat teman di sini. Jadi saya makan coklat sekarang. Dia ikut-ikut Pak. Nah seperti itu. Nanti kalau nggak ada, ya mungkin kita ciptakan. Siapa yang backgroundnya sarjana pertanian? Angkat tangan yang backgroundnya sarjana pertanian. Ada diri. Nah kalau ada yang backgroundnya sarjana pertanian, coba dianalisa kira-kira cocok apa. Tadi terus saya penasaran masalah dulu. Dulu di Surabaya saya juga punya masalah dikeluhi pengrajin tempe. Tapi katanya kalau nanam di sini itu hasilnya kecil-kecil delenya. Tapi menurut saya itu karena varietasnya aja, varietas delenya saja yang berbeda. Ya, coba nanti ya Pak. Nah, kalau itu bisa dikembangkan, kenapa kita harus impor? Kalau kita bisa nanam sendiri. Ya, nanam itu nggak mesti padi. Kalau delay bisa, kenapa nggak kita tanam delay? Ya, tapi coba cari varietas. Ini Cafe More, ini tunanetra nih anak. Coba lihat. Ya, kalau misalkan nanti nggak ada ya kita sewa rumah di pinggir jalan untuk kita buat seperti ini, kafe-kafe gitu ya. Pak Bupatinya mau bantuin Bu katanya. Oh iya. Ya, begitu ya. Sayang sekali kalau kita jual kopi yang nangkap sana dibawa pulang di sini kita suruh beli mahal untuk itu. Ya.
bisa buat ini. Ojo ngomong gak iso ya. Bisa ya? Oke. Paham sampai di sini, terus apa lagi? Jadi pengelompokannya itu bisa berdasarkan lokasi, tetapi bisa berdasarkan jenisnya. Jadi jangan dipaksain jenis usahanya. Ya, nanti kalau panjenengan bingung, nanti sama Pak Heri, nanti Pak Heri akan komunikasi sama kita. Ya, sama Pak Direktur JS ini nanti yang akan itu seperti itu. Teman-teman, Malang ini proyek percontohan. Jangan buat Ibu, Pak Andrea, teman-teman BI malu kalau kita gagal di sini. Ya, ini proyek percontohan. Kalau kita bisa berhasil di sini, daerah-daerah lain juga akan bisa. Tapi kalau kita gagal di sini, maka daerah lain juga sulit untuk bisa bergerak.